Baik, perkenalkan nama saya Nurniatwati Gule, NPM 19110502 dan teman saya Mi Arman Yupiter Harefa, NPM 19110453. Kami dari kelas TM 1904 dengan mata kuliah metode penelitian yang diasuh oleh Pak Mesra Eskom Mkom. Di sini kami akan membahas rangkuman dari metode penelitian. Dalam metode penelitian ini merupakan sebuah usaha untuk mencari kebenaran dari suatu permasalahan. Yang pertama, kita rumuskan topik atau masalah dalam suatu penelitian. Langkah-langkah yang pertama yaitu judul yang kita buat atau yang kita susun tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Yang kedua, menggunakan peristilah yang tepat dan peneliti harus paham apa yang akan ditulis. Yang ketiga, tidak bersifat ambigu atau bermakna lebih dari satu D. Keempat, hendaknya mencerminkan ke dalam analisis seperti peneliti. Yang kelima, jika judul terpaksa harus panjang, maka bisa dibuat subjudul. Yang kedua itu ciri-ciri topik yang baik. Yang pertama, urgen untuk diteliti. Topik yang pada saat itu sangat penting untuk diteliti karena dapat digunakan acuan untuk mengatasi masalah yang ada. Sehingga penelitian harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, akan membuahkan sesuatu yang baru bagi ilmu pengetahuan. Membuahkan sesuatu yang baru bukan berarti topik yang tidak pernah diteliti, namun yang dimaksud di sini adalah topik yang akan memberikan sesuatu pengetahuan baru sehingga menambah cakrawala ilmu pengetahuan. Yang ketiga, merupakan sumbangan bagi pengembangan ilmu dan bermanfaat bagi masyarakat. Keempat, aktual. Penelitian dilakukan bukan untuk mencari permasalahan, akan tetapi untuk memecahkan permasalahan yang ada sehingga sebuah topik tidak boleh dibuat dengan mengada-ngada. Topik dapat diperoleh dari beberapa hal yaitu studi kepustakaan, pengamatan atau observasi lapangan, informasi dari masyarakat, imajinasi kreatif dari pihak peneliti. Ketiga, menentukan sumber data atau primer dan sekunder. Dalam pengambilan data terdapat dua hal pokok, yaitu primer dan data sekunder. Data primer ini yang dimaksud adalah data yang diperoleh langsung alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer biasanya diperoleh dengan cara observasi, sehingga tingkat akurasinya tinggi akan tetapi kurang efisien. Karena untuk memperolehnya diperlukan sumber data yang lebih besar. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder ini biasanya berbentuk dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Dan data primer dan data sekunder dapat digolongkan menurut jenisnya menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Sedangkan data menurut interpretasinya dapat dibagi menjadi data faktual dan non-faktual. Data faktual ini adalah data yang diperoleh dari subjek berdasarkan anggapan bahwa memang subjekkan yang lebih mengetahui keadaan sebenarnya dan pihak peneliti berasumsi bahwa informasinya diberikan oleh subjek adalah benar. Misalnya jumlah anak, usia, tingkat pendidikan dan sebagainya. Sedangkan data non-faktual ini maksudnya yaitu data mengenai subjek penelitian yang perlu digali secara tidak langsung melalui cara-cara pengukuran. Karena biasanya subjek tidak mengetahui datanya, misalnya IQ, sikap, kestabilan emosi dan lain-lain. Keempat, teknik pengumpulan data atau observasi, interview, dan angket. Di antara metode pengumpulan data yaitu terdapat metode observasi yang digunakan untuk mengumpulkan data
dengan mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Di antara ciri-ciri pengamatan dalam peneliti adalah mempunyai arah yang khusus, sistematik, bersifat kuantitatif, dilakukan pencatatan segera saat observasi berlangsung, menuntut keahlian, dan hasilnya dapat dicek dan dibuktikan. Dalam observasi dibagi menjadi dua kajian, yaitu objek kajian manusia dan objek kajian bukan manusia, serta peralatan dokumentasi. Jenis-jenis observasi diantaranya yaitu observasi partisipan, yaitu observasi yang dilakukan oleh seseorang di mana orang yang melakukan observasi tersebut berada dalam keadaan objek yang diobservasi. Berikutnya, observasi sistematik. Maksudnya, di mana dalam observasi tersebut ada kerangka yang memuat faktor-faktor yang telah diatur kategorinya. Seterusnya, observasi eksperimental, yaitu observasi yang dilakukan di mana ada observer mengadakan pengendalian unsur-unsur penting dalam situasi demikian rupa sehingga situasi itu dapat diatur sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat dikendalikan untuk menghindari atau mengurangi timbulnya faktor-faktor yang secara tak diharapkan mempengaruhi situasi itu. Bagian B, metode kuesioner atau angket, yaitu suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti dengan menyodorkan angket tersebut kepada responden. Hal ini dilakukan dengan langsung mendatangi responden atau dapat juga tanpa kedatangan peneliti. Yang ketiga, metode interview atau wawancara, yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan. Atau biasa juga dikatakan bahwa wawancara yaitu peneliti secara langsung melakukan pengumpulan data dengan menanyakan secara langsung kepada sumber informasi. Yang dilakukan dalam wawancara diantaranya ialah tahap persiapan yaitu memperkenalkan diri, menjelaskan maksud kedatangan, menjelaskan substansi wawancara, dan mengajukan pertanyaan. Selain ketiga teknik tersebut, ada juga yang menambahkan dengan teknik pengumpulan data yang lain. Di antaranya, daftar pertanyaan yaitu dengan merumuskan pertanyaan uji coba, pertanyaan refleksi, petunjuk pengisian, dan sistematika. Bagian B, focus group discussion. Dapat memberikan data atau informasi yang berbeda dengan apa yang telah diperoleh dari wawancara satu persatu. Bagian C, konsultasi pada pakar. Bagian D, interpretasi foto udara. Bagian E, interpretasi citra satelit. Bagian F, interpretasi peta. Bagian G, interpretasi grafik, tabel, diagram. Bagian H, interpretasi gambar. Bagian I, interpretasi foto. Bagian C, interpretasi model. Bagian K, interpretasi berita surat kabar. Bagian L, mempelajari buku teks. Bagian M, mempelajari artikel majalah ilmiah. Bagian N, interpretasi berita radio, TV. Bagian O, akses internet. Bagian P, mencatat laporan statistik. Dan seterusnya metode triangulasi traveling dan mempelajari laporan pembangunan wilayah. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Miarman Jupiter Harefa. Baik, kami akan melanjutkan. Kita masuk dalam teknik analisis data. Hal utama dalam metode penelitian yaitu analisis data. Analisis data dibagi menjadi 3 macam pendekatan, yakni A. Pendekatan kualitatif. Metode ini merupakan suatu metode untuk menelaah atau mengenai esensi, mencari makna di balik frekuensi dan variansi. Dalam penelitian ini, analisis
ditekankan pada upaya mengungkapkan hal-hal terkait dengan proses bukan produk. Bagian B, pendekatan kuantitatif. Dikarenakan pendekatan kuantitatif mengutamakan proses, maka penelitian kuantitatif lebih menekankan pada produk. Bagian C, pendekatan gabungan kualitatif dan kuantitatif. Baik sekian penjelasan dari kami ucapkan terima kasih.